Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita pada hari ini masuk dalam kitab kedua dari pelajaran ilmu nahwu, yang kita akan baca. Kitab kedua ini adalah 440 catatan kaki terjemahan Matan Jurumiyah. Kitab Matan Jurumiyah adalah masuk dalam kitab dasar di ilmu nahwu. Dia bukan kitab lanjutan. Jadi masih kitab dasar pendahuluan dalam bidang ilmu nahwu. Dan karena ini kitab kedua, maka banyak materinya adalah seperti murojaah di kitab pertama. Nanti kita melihat bagaimana gaya bahasa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Semua bab yang akan disebutkan oleh penulis itu sama dengan bab yang kita pelajari di buku sebelumnya. Tidak ada tambahan yang terlalu banyak di kitab ini. Ini kita baca sebagai kitab kedua untuk mempertajam lagi apa yang kita pahami di kitab pertama, sebelum kita masuk ke kitab ketiga yang lebih luas lagi dalam pembahasan ilmu nahwu. Nanti di kitab ketiga baru disebutkan semua bab ilmu nahwu, tapi masih ringkas juga. Kitab ini sebagaimana kita baca langsung dilihat di dalam nanti pembahasan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Adapun di halaman 1 itu ada selayang pandang tentang ilmu nahwu. Iya, adapun judul di sampul 440 catatan kaki terjemahan Matan Jurumiyah. Jadi ini buku berbahasa Arab, terus sudah ada terjemahannya. Dalam terjemahannya itu nanti ada catatan kakinya. Kita baca sedikit itu selayang pandang tentang ilmu nahwu. Pengertiannya. Pengertian ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok yang diambil dari ucapan orang Arab. Pokok-pokok yang diambil dari ucapan orang Arab yang akan diketahui dengannya keadaan akhir suatu kata ketika tersusun. Yang akan diketahui dengannya keadaan akhir suatu kata ketika tersusun. Nah, ini ilmu nahwu, pengetahuan dasarnya. Jadi dia itu isinya adalah kaedah dasar. Yang mana kaedah ini diambil dari ucapan orang Arab. Yang dengan kaedah ini kita akan mengetahui keadaan akhir suatu kata, tapi ketika tersusun. Kalau tidak tersusun, kita tidak tahu keadaan akhir sebuah kata. Tapi ketika disusun, maka langsung kita ketahui, oh ini harokat akhirnya. Ini adalah harokat akhirnya. Contoh, Ja'a Muhammadun
Ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Coba kita lihat, fokus pada kata Muhammad. Di contoh pertama, ra'ai ja'a Muhammadun, keadaan akhirnya di dhammah. Di contoh kedua, ra'aitu Muhammadan, keadaan akhirnya di fathah. Contoh ketiga, marartu bi Muhammadin, keadaan akhirnya diapain? Di kasro. Nah, kapan di dhammah, di fathah, di kasro? Ini adalah pembahasan dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu yang kita sudah tahu tentunya, karena ini buku kedua. Muhammadun dibaca dhammah karena dia sebagai fa'il. Muhammadan dibaca fathah kan dia sebagai maf'ulun bih. Muhammadin dibaca kasroh kan dia sebagai majrur karena adanya siapa? Huruf jar bi. Nah, ini karena buku kedua kita sudah bisa katakan begitu. Beda kalau buku pertama kita hanya sampai kepada dun dan din, itulah pembahasannya nahwu. Sampai situ. Tidak bisa kita tanya, kasih tahu kepada murid kita bahwa ini dun fa'il. Karena buku pertama dia belum tahu apa itu fa'il. Dipahamkan? Tapi kalau kita sudah naik di buku kedua, kita dari awal kita sudah bisa kasih tahu. Iya. Jadi Muhammadun dibaca rofa, keadaan akhirnya di dhammah karena fa'il. Muhammadan dibaca fathah, keadaan akhirnya di fathah kan dia sebagai maf'ulun bih. Muhammadin dibaca kasroh, keadaan akhirnya di kasroh kan dia sebagai majrur dengan huruf jar. Bisa Anda paham ini? Ini nahwu. Kedudukan dan keutamaan ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah salah satu cabang ilmu yang terpenting dalam ilmu bahasa Arab. Dia adalah salah satu cabang ilmu yang terpenting dalam ilmu bahasa Arab. Dengan mempelajari dan memahaminya akan mengantarkan kita pada dua perkara pokok. Hal yang mendasar, tujuan dari pelajaran nahwu ini. Pertama, memahami kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Ini hal yang pertama yang kita akan dapatkan kalau kita belajar ilmu nahwu. Kalau kita belajar ilmu nahwu, beda dengan ilmu percakapan. Kita tidak bisa paham Quran dengan pintar bercakap. Hanya saja orang yang pandai bercakap, bisa nggak dia paham Quran? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Iya, misalnya ada teman kita itu, teman kita yang mana? Izin sama siapa? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Kedua, menegakkan dan membiasakan lisan dengan lisannya orang Arab. Jadi kalau orang percakapan, orang belajar percakapan, belum tentu dia ngomong seperti orang Arab. Belum tentu. Bisa saja susunannya salah. Karena dia percakapan itu dihafal dulu kosakatanya, baru dia susun. Baru dia apa? Susun. Iya. Dan bisa saja tidak paham dia penggunaan orang Arab, karena dia hanya lihat kamus. Misalnya penggunaannya jalasa. Iya, ada orang datang, kemudian duduk, iya. Atau ada orang lagi berbaring, kemudian duduk. Dua-duanya dia bilang apa? Jalasa. Karena dia lihat di kamus, jalasa artinya apa? Duduk. Padahal penggunaan orang Arab tidak seperti itu. Penggunaan orang Arab tidak seperti itu. Beda jalasa dan beda qo'ada misalnya. Anda paham kan? Ini contoh saja. Jadi dengan belajar nahwu, kita bisa membiasakan lisan kita ya dengan lisannya orang Arab. Yang dengannya kalamullah Al-Quran diturunkan. Jadi kalau kita biasa mengucapkan bahasa Arab dengan aturan nahwu, maka mudah bagi kita untuk nanti memahami Al-Quran. Paham kan? Ini dua hal yang kita akan dapatkan kalau kita belajar nahwu.
Berikutnya pencetus ilmu nahwu. Siapa yang buat ilmu nahwu ini pertama sekali? Iya. Yang menulis ilmu nahwu ini pertama sekali. Yang terkenalnya sebagai pencetus ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dengan perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama, yaitu tabi'in, dari kalangan tabi'in. Iya, ada juga menukil dari Umar ibn Khattab. Perintah dari Umar ibn Al-Khattab. Tapi yang paling terkenalnya, ini saya bilang yang paling terkenalnya. Iya, berarti ada di sana penukilan yang tidak terkenal. Jadi yang paling terkenalnya, sebagai pencetus ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini orang pertama yang menulis ilmu nahwu. Dengan perintah dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini pencetusnya. Hukum mempelajari ilmu nahwu. Ini yang kita tidak dapat di buku pertama. Iya. Terkait dengan pengertian ada, faedahnya ada, pencetusnya ini. Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in. Hukum mempelajari ilmu nahwu. Hukum asal mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu nahwu ini di atas sunnah, bukan sunnah, tapi fardu wajib. Jadi bedakan ya, sunnah kan bebas ditinggalkan, tidak berdosa. Kalau ilmu nahwu, hukum mempelajarinya lebih dari sunnah. Fardu kifayah. Cuman fardunya, kewajibannya kifayah. Kifayah itu kalau sudah ada satu orang dalam kampung itu yang mempelajarinya, gugur dosa dari semua penduduk kampung. Tapi kalau tidak ada dari kampung itu yang mempelajari nahwu, seluruhnya berdosa. Nah, ini masalahnya ilmu nahwu. Fardu kifayah. Misalnya ada orang Buton. Satu penduduk Buton tidak ada mempelajari ilmu nahwu. Seluruh penduduk Buton berdosa. Tapi kalau ada satu orang yang pergi belajar ilmu nahwu dari penduduk Buton, gugur dosa dari seluruh penduduk Buton. Seandainya mereka tahu ini, maka mereka akan kirimkan berbagai macam kebutuhan orang yang belajar ilmu nahwu. Karena gugur dosa kita gara-gara ada dia. Dipahamkan? Iya, ini kalau mereka tahu agama. Makanya di negeri-negeri yang paham akan agama, perhatian terhadap orang yang belajar itu besar. Paham kan? Karena kita tidak bisa pergi belajar, tapi gara-gara dia gugur dosa kita. Antum bisa paham ini? Iya, ini hukumnya. Jadi bukan sunnah mempelajari ilmu nahwu, tapi lebih dari sunnah, fardu. Wajib. Cuman wajibnya adalah kifayah, bukan wajib ain. Cuman nanti ada waktunya wajib ain, lihat. Dan kadang akan menjadi fardu ain. Kadang akan menjadi fardu ain, wajib bagi setiap orang. Tidak diberikan maaf untuk tidak dia belajar ilmu nahwu. Terhadap siapa? Terhadap sebagian orang. Seperti halnya bagi siapa saja yang ingin menafsirkan Al-Quran. Kalau ada orang mau menafsirkan Quran, wajib ain paham nahwu. Kalau ada orang dia menjelaskan Quran tapi tidak tahu nahwu, jangan ambil ilmu darinya. Ini dia tidak paham apa-apa. Gimana caranya mau menafsirkan Quran tapi dia tidak tahu susunan Quran? Kan begitu, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Otomatis kan dia tidak paham apa yang dia ngomong. Jadi kalau ada orang mau menafsirkan Quran, wajib ain. Menafsirkan Quran di sini menjelaskan Quran. Dah harus antum tafsirkan Quran dari awal sampai akhir. Mau menjelaskan Quran artinya seorang dai, seorang yang mau menyampaikan agama, wajib dia tahu nahwu. Wajib bahasa Arab itu bagi orang yang mau menyampaikan agama. Karena kalau kita mau menyampaikan agama, pasti kita akan menyampaikan Al-Quran, otomatis itu kan. Secara pasti itu. Masa mau ngomong dari awal sampai akhir tidak ada Qurannya? Iya kan?
pasti kita mau menyampaikan Quran. Nah, Quran itu ada alat untuk memahaminya. Susah kita mau memahamkan orang Quran kalau tidak punya namanya alatnya. Jadi fardu ain baginya. Atau menjelaskan hadits Nabi SAW, sama juga. Atau dia ingin menjelaskan hadits Nabi, fardu ain baginya belajar nahwu. Kenapa? Karena Nabi bahasanya bahasa Arab. Nabi bahasanya bahasa Arab. Gimana caranya kita mau menjelaskan ucapan Nabi yang berbahasa Arab, sementara kita tidak paham bahasa Arab? Iya kan? Tidak paham nahwu. Susah. Ini jadi fardu ain. Maka fardu ain baginya untuk mengetahui ilmu nahwu. Fardu ain baginya untuk mengetahui ilmu nahwu. Jelas ini kan? Jadi seluruh kita yang mau menyampaikan Quran dan hadis wajib ain. Bang kan? Iya, wajib ain. Tidak ada jalan lain untuk memahami Quran hadis kecuali dengannya. Jelas ini pembahasan? Ini selayang pandang untuk ilmu nahwu. Yang kita tidak sampaikan di buku sebelumnya dan kita sampaikan di buku kedua ini. Iya, di buku kedua ini. Selesai, kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di pembahasan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca ke atas, dari di atas kemudian ke bawah ya kalau ada nomor. Kalau ada nomor berarti kita ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada nomor 1 di situ. Paham kan? Jadi nanti antum akan terbiasa begitu nanti. Ada nomor kita akan turun ke bawah. Karena kita akan baca catatan kakinya. Paham kan? Terjemahan dan catatan kakinya. Nomor 1 ini dibangun di atas pendapat bahwa penulis memulai tulisan ini dengan basmalah. Karena di sebagian percetakan tidak ada basmalah. Paham kan? Tapi kita anggaplah, kita bismillahirrahmanirrahim, saya masukkan di situ, dibangun di atas pendapat bahwa penulis memulai tulisan ini dengan apa? Basmalah. Dengan ini, beliau telah mencontoh Al-Quran dan Sunnah serta para penulis terdahulu. Jadi ketika belum memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berarti penulis rahimahullah, siapa nanti penulisnya sebentar. Akan diterangkan siapa itu penulisnya. Dengan memulai dengan ini, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berarti penulis telah memulai tulisan ini dengan apa yang Allah mulai Al-Quran dan apa yang Nabi SAW mulai haditsnya. Dan beliau telah mencontoh seluruh penulis terdahulu. Paham kan? Karena Quran, semua surat di dalam Al-Quran, 114 surat, itu diawali oleh basmalah. Kecuali 1, yaitu surat At-Taubah. Berarti ada 113 surat diawali basmalah. Ada 113 surat diawali oleh basmalah. Berarti mencontoh Quran. Dan ini mencontoh sunnah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau kalau menulis surat, maka beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sebagaimana yang beliau tulis surat ke Raja Herakl, beliau tulis surat perdamaian dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah di Sulh Hudaybiyah, beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dipahamkan? Ini yang dilakukan. Dan juga para penulis terdahulu, orang-orang yang menulis buku, surat dari para sahabat, itu semuanya memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Siapa penulisnya? Catatan nomor 2. Jadi turun ke bawah ya. Catatan nomor 2. Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, yang terkenal dengan Ibn Ajurrum. Jadi nanti kita bisa katakan qala Ibn Ajurrum. Paham kan? Berkata Ibn Ajurrum, pengarang Matan Jurumiyah. Jadi nama beliau kunyahnya Abu Abdillah, nah panggilannya Abu Abdillah.
nama aslinya Muhammad. Ya, bin Muhammad, sama nama bapak dan anaknya. Nama beliau dan nama bapaknya sama. Muhammad bin Daud As-Sanhaji, yang terkenal dengan Ibn Ajurum. Ini nama penulisnya. Iya. Jenis-jenis kalam. Pembahasan berikutnya kita langsung jenis-jenis kalam. Ada catatan nomor 3 yang perlu kita ketahui dulu. Yaitu bagian-bagian yang tersusun darinya kalam. Darinya kalam, kalimat. Jenis-jenis kalam maksudnya adalah yaitu bagian-bagian yang tersusun darinya apa? Kalam nanti. Iya. Apa pengertian kalam? Al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Sama dengan buku sebelumnya tentang kalam. Al-kalam adalah huwal labdu, dia adalah lafaz. Kalam itu adalah lafaz. Al-murakkabu, yang disusun. Al-mufidu, berfaedah. Bil wad'i, dengan peletakan orang Arab. Jadi al-kalam, kalimat adalah lafaz yang tersusun, berfaedah dengan peletakan orang Arab. Kita turun dulu ke catatan nomor 4, al-kalam. Catatan nomor 4, al-kalam menurut istilah ulama nahwu. Jadi pengertian kalam sebentar itu, pengertian kalam menurut istilahnya siapa? Ulama nahwu. Adalah lafaz. Kita turun ke perkataan lafaz. Catatan ke berapa? Catatan nomor 5. Catatan nomor 5, lafaz. Yaitu terdapat padanya suara. Itu dibilang lafaz. Kalam itu dia adalah lafaz. Berarti apa maksudnya? Terdapat padanya apa? Suara. Yang terkandung di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Seperti contohnya. Contoh kata Zaidun. Ketika saya bilang Zaidun, lafaz. Lafaz. Kenapa? Hah? Karena ada suaranya. Yang tersusun dari huruf hijaiyah. Itu namanya lafaz. Kata ba, lafaz. Lafaz. Alasannya tuh? Karena ada suara. Saya bilang kata ba. Ada lafaznya. Paham kan? Tersusun dari huruf hijaiyah. Min. Min. Ini juga lafaz. Kenapa? Ada suara. Yang tersusun dari huruf hijaiyah. Jelas ini pembahasan? Ini yang mereka katakan tentang lafaz. Iya. Terus yang tersusun. Kembali lagi ke atas terjemahan. Kalau sudah selesai dibahas ke atas. Yang tersusun. Ada catatan nomor 6. Yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi namanya kalam itu dia adalah lafaz yang tersusun. Apa maksudnya? Tersusun dari 2 kata atau lebih dari 2 kata. Jadi paling sedikit susunan kalam 2 kata. Saya ulangi, paling sedikit dari susunan dinamakan kalam berapa kata? 2 kata. Contoh, kata Zaidun. Kalam ini, kalau antum ditanya, kalam kata Zaidun? Kalam. Kalau saya bilang kata kalam, hah? Bukan sekarang, karena kalam itu harus lafaz tersusun. Paham kan? Dipahami ini? Kalau ditanya, kata lafaz? Lafaz? Lafaz. Jadi bedakan lafaz dengan kalam. Anda paham ini? Jika saya bilang tadi, kata lafaz? Kalam? Tidak, karena masih satu kata. Dipahami ini kan? Jadi tidak semua lafaz itu kalam. Karena syarat kedua daripada kalam adalah al-murakkab, tersusun. Maksudnya tersusun? Kita baca catatan. Inilah pentingnya catatan kakinya itu. Karena tanpa catatan ini agak sulit kita memahami matan jurumiyah. Sulit kita memahami matan jurumiyah. Dipahami ini kan? Tanpa catatan. Karena saya sudah pernah pelajari tanpa catatan. Dipahamkan? Pernah juga mengajarkan tanpa catatannya. Jadi repot
kita belajar atau mengajar tanpa terjemahan dan catatan. Sebagai pemula. Antum kalau ngajar pemula langsung matan jurumiyah, susah. Pilihan antum adalah pakai terjemah. Pakai terjemah. Inilah ini dibuat supaya memudahkan pelajar. Tujuannya memudahkan orang yang belajar. Dipahami kan? Jadi ketika saya bilang tersusun, maksudnya tersusun dari dua kata atau lebih. Seperti kata Zaidun, ini kalam. Kenapa? Pertama sudah lafaz, kedua apa? Tersusun. Tersusun. Contoh kedua, kata Zaidun darsan. Ini 3 kata. Ini namanya 2 atau lebih tadi. 2 atau lebih tadi. Kata Zaidun darsan. Kalam? Kalam? Kalam. Pertanyaannya, lafaz? Lafaz. Kan begitu kan? Murakkab? Murakkab. Tersusun. Dari berapa kata sekarang? 3. Kalam. Dipahami berarti murakkab? Baik. Berikutnya lagi. Berfaedah. Kalam adalah lafaz yang tersusun berfaedah. Berfaedah. Apa artinya berfaedah? Ke bawah. Yaitu faedah yang sempurna. Berfaedah di sini yaitu faedah yang sempurna. Dan pendengar orangnya, orang yang kita ajak bicara, pendengar tidak lagi menanti sesuatu yang lain ketika si pembicara berhenti dari ucapan yang dia ucapkan. Dipahami ini berfaedah? Itu baru dibilang berfaedah. Berfaedah itu si pendengar, antum mendengarkan itu sesuatu. Antum sudah paham ketika saya berhenti. Itu dibilang berfaedah. Kalau saya ngomong, antum tidak paham, tidak ada faedahnya. Ketika antum tidak paham, bilang tidak ada faedahnya pelajaran ini. Percuma saya duduk, tidak ada faedahnya. Jadi berfaedah itu antum harus paham. Berfaedah, kapan seorang itu dikatakan berfaedah? Ketika dia bicara, orang yang dengar paham. Itu intinya. Paham kan? Ketika dia berbicara, dia mendengar apa? Paham apa yang dia maksudkan. Ini pengertian yang ketiga untuk kalam. Makanya Al-Quran itu disebut kalamullah. Paham Al-Quran disebut kalamullah? Kenapa? Dia ada suaranya. Karena Allah berbicara dengannya. Ada suaranya. Ada huruf hijaiyahnya. Kan begitu kan? Terus tersusun. Terus berfaedah. Orang baca Quran, baca artinya, dia paham. Bahkan ayat terpendek pun orang paham. Kita kan bilang, ya, kul huwallahu ahad. Jangan itulah, itu 3 kata ya. 3 kata. Iya, 4 kata. Anggaplah kata wal asri 2 kata. 2 kata wal asri, demi masa. Ketika antum dengar itu antum paham enggak? Iya kan? Demi masa, demi waktu. Ya, kita paham langsung, oh Allah bersumpah demi waktu. Dipahami ini kan? Itu dibilang kalam. Lafaz tersusun berfaedah. Nah, sekarang adalah kita tekankan berfaedahnya. Berfaedahnya. Itu faedah yang sempurna. Dan pendengar tidak lagi menanti sesuatu yang lain ketika si pembicara berhenti dari ucapan yang dia ucapkan. Seperti contoh, kata Zaidun darsan. Zaid telah menulis pelajaran. Kalam ini? Kalam? Pertanyaan lafaz? Tersusun? Berfaedah? Berfaedah karena saya bilang Zaid menulis pelajaran. Antum paham gak itu ucapan? Paham? Oh, Zaid menulis pelajaran. Itu dibilang berfaedah. Demikian pula kalau saya katakan Muhammadun naimun. Contoh kedua itu. Muhammad tidur. Kalam ini? Kalam. Praktekkan dulu. Lafaz? Tersusun? Berfaedah? Begitu dia. Aliun maridun. Ali sakit. Kalam? Kalam. Lafaz? Lafaz. Tersusun? Berfaedah? Berfaedah. Demikian pula contoh berikutnya. Doroba Muhammadun kalban. Sama semua ini. Iya.
Ketentuan terakhir untuk kalam, bil wad'i, dengan peletakan. Apa maksudnya dengan peletakan? Kita baca lagi di bawah. Dengan peletakan orang Arab, catatan nomor 8, yaitu pembicaraan yang diucapkan oleh si pembicara dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi lafaz yang tersusun berfaedah tadi berbahasa Arab. Artinya kalau tidak berbahasa Arab bukan kalam. Dipahami Bang Reza? Ucapan saya tadi, paham Bang Reza? Itu kalam enggak? Yang ini, yang saya bilang tadi, paham Bang Reza? Kalam? Oh my, bukan bahasa Arab ya. Iya, jangan, nggak usah marah-marah. Alhamdulillah. Jadi itu disebut. Jadi saya bilang tadi, paham Bang Reza? Bang Reza paham kan yang saya ngomong itu? Ada lafaz, ada suara. Kan begitu kan? Tersusun. Cuman masalahnya apa? Bukan bahasa Arab. Jadi kalam disebut itu berbahasa Arab. Makanya Al-Quran itu kalamullah. Kenapa? Ada semua pengertian kalam. Dipahamkan? Ada semua pengertian kalam. Lafaz tersusun berfaedah bahasa Arab. Dipahami kan? Jelas ini kalam? Inilah pengertian kalam. Iya. Kemudian berikutnya, wa aqsamu thalathah. Pembagiannya ada 3. Yaitu pembagian yang kalam tersusun darinya, sebentar kita akan sebutkan. Pembagiannya ada 3. Ismun wa fi'ilun wa harfun ja'ali ma'nan. Isim, fi'il, dan huruf yang datang dengan arti. Kita baca dulu di terjemahan. Dan pembagiannya, catatan ke-9, yaitu jenis kata yang tersusun darinya kalam ada 3. Dan ini berdasarkan penelitian ulama bahasa Arab. Ketika orang Arab menyusun kalamnya, paham kan? Menyusun ucapannya, maka tidak akan pernah keluar dari 3. Pasti yang dia ucapkan itu adalah isim atau fi'il atau apa? Huruf. Tidak pernah keluar. Tidak ada orang Arab berucap tanpa itu. Jelas ini? Jelas ya? Ini dia. Apa itu isim? Ke bawah. Walaupun antum sudah paham itu. Nah, tidak apa-apa. Kita ingatkan terus supaya terhafal. Jadi pertama isim. Apa itu isim? Catatan ke-10. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Isim, saya ulangi, adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan apa? Waktu. Itu disebut isim. Contoh, Muhammadun, kitabun, mirsamun. Muhammad, seorang bernama Muhammad. Kitabun, kitab atau buku. Mirsamun, pensil. Ini dibilang isim. Kenapa? Karena dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna, arti, ada artinya tadi, dan tidak bergandengan dengan waktu. Tidak ada telah Muhammad, sedang Muhammad, ya kan? Akan Muhammad, tidak ada. Sama dengan kitab, telah kitab, sedang kitab, akan kitab, pensil, sedang pensil, akan pensil, tidak ada. Dipahamkan? Ada nggak orang bilang akan pensil, telah pensil? Ada itu? Tidak, aneh kalau ada orang bilang begitu. Itu sudah. Yeah. Dia bilang begitu. Paham kan? Masa isim ada waktunya? Tidak ada waktunya isim kalau di terjemahan. Tidak ada waktunya isim kalau di terjemahan. Jelas isim ini? Kedua fi'il. Kembali lagi ke atas. Fi'il. Jadi kalam tersusun dari 3 itu ya. Isim itu pertama sudah tadi. Kedua fi'il. Fi'il. Catatan ke-11. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan digandengkan dengan waktu. Iya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan digandengkan dengan waktu. Itu perbedaan dengan isim. Kalau isim tidak ada waktu, fi'il ada waktunya. Contoh kata ba,
dia laki-laki telah menulis. Yaktubu, akan atau sedang menulis. Uktub, tulislah. Ini 3 jenis fiil kan, yang kita akan tahu nanti, dan kita sudah tahu di buku sebelumnya. Kata fiil apa itu? Madi, ya kan, nanti kita akan tahu juga itu, insyaallah. Yaktubu fiil mudhari, uktub amar, kan buku kedua. Kita sudah tahu semuanya itu. Itu contohnya. Inilah fiil, huruf. Yang ketiga adalah harfun ja'ali ma'anan. Huruf yang memiliki makna, arti. Karena huruf itu saudara ada 2. Huruf itu ada 2. Ada huruf tidak punya arti, itulah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu tidak masuk di pembahasan kalam. Bukan itu yang dimaksud dengan huruf. Huruf hijaiyah tahu kan? Alif, ba, ta, ja, jim, kho, itu semua. Itu huruf apa namanya? Hijaiyah. Itu tidak dibahas di sini. Huruf yang dimaksud oleh ulama nahwu adalah huruf yang punya arti. Seperti huruf jar, huruf penjazam, huruf penasab, huruf yang punya arti. Dipaham sekarang ini? Kalau di buku sebelumnya hanya dibilang isim, fiil, huruf. Dipaham kan? Kalau sekarang sudah lebih tinggikan lagi levelnya. Oh, huruf yang masuk dalam kalam adalah huruf yang punya arti. Dipaham kan? Huruf yang punya arti, bukan huruf yang tidak punya arti. Ini disebutkan. Iya. Kita lihat di bawah catatan 12. Huruf adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Ini sebelumnya kan. Huruf adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Artinya dia tidak punya arti yang sempurna kecuali tersusun bersama yang lain. Itulah huruf. Itulah huruf. Seperti contoh min, dari. Antum tidak tahu itu dari mana, dari apa, tanpa disusun dengan yang lain. Tapi dianya sendiri sudah punya makna. Paham kan? Saya ulangi pengertian huruf. Huruf adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Jadi sudah ada makna padanya. Ya kan? Cuman pada selainnya belum sempurna tanpa orang lain. Misalnya min, dari. Orang masih bertanya dari apa, dari mana. Tapi kalau saya bilang minal baiti, dari rumah, sempurna? Sempurna dengan adanya yang lain. Dengan adanya yang lain. Hal, apa, apakah, lam, tidak, itu contoh-contoh huruf. Contoh-contoh huruf. Nah, setelah itu kita akan masuk alamat isim, fiil lebih jauh lagi. Itu besok insya Allah di pertemuan berikutnya. Ini adalah pertemuan pertama dulu sebagai pendahuluan. Nanti lama-lama antum akan terbiasa itu ya. Terjemahan baru ke bawah, terjemahan baru ke bawah. Akan terbiasa nanti. Iya, pertemuan pertama masih kacau kan, masih lambat perpindahan. Iya, alhamdulillah. Tapi tidak ada masalah. Ada pertanyaan? Siapa tahu ada yang belum dipahami. Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita cukupkan, kita tutup insya Allah. Kita lanjut lagi besok. Jangan lupa seperti biasa. Dah, setiap hari murojaah. Pokoknya tidak ada tanpa murojaah. Kecuali saya maafkan. Iya kan? Alhamdulillah. Jadi jangan merasa bilang, tidak murojaah aja besok. Tadi tidak murojaah karena belum ada materinya. Iya kan? Kita langsung mulai tadi. Jangan anggap, oh tidak murojaah ini deh. Karena tidak ditanya-tanya. Apa yang mau ditanya kalau belum mulai? Paham kan? Tapi kalau besok ya seperti biasa kembali normal lagi. Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta